Sasa Putri akan menjelaskan tentang pendekatan AIDA. Pendekatan AIDA digunakan dalam menulis lamaran pekerjaan, yaitu pendekatan attention, interest, desire, and action. Surat lamaran kerja adalah surat yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada lembaga atau organisasi yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan atau yang sedang membuka lowongan pekerjaan maksudnya. AIDA yaitu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention yaitu pelamar kerja harus dapat meyakinkan lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua yaitu interest. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga pencari kerja mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Yang ketiga yaitu desire. Pelamar kerja harus menumbuhkan hasrat pembaca atau lembaga yang membutuhkan lowongan pekerjaan untuk mengetahui lebih jauh tentang yang dituliskan dalam surat lamaran kerja. Yang keempat yaitu action. Pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan sesuai dengan harapan penulis lamaran kerja. Sekian materi dari saya. Selanjutnya adalah pengorganisasian penulisan lamaran kerja. Pengorganisasian penulisan lamaran kerja memiliki 3 bagian utama, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Semua paragraf pada penulisan surat lamaran kerja harus diperhatikan karena sangat penting baik bagi pelamar ataupun lembaga pembuka lowongan pekerjaan. Pada paragraf pertama harus menyertakan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah resume. Pada bagian ini pelamar dituntut untuk menjelaskan minat pada posisi yang ingin dilamar, sesuai dengan kemampuan dan juga pengalaman dari si pelamar. Yang kedua, nama. Pada bagian ini nama yang digunakan adalah nama dari seseorang yang menyarankan untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Hal ini dilakukan jika perusahaan membuka lowongan pekerjaan secara tertutup untuk mengisi beberapa bagian dari jabatan perusahaan. Yang ketiga, sumber publikasi. Beda pada bagian sebelumnya, pada penulisan lamaran kerja yang dibuka secara umum harus dapat melampirkan dari mana pelamar menerima informasi tentang lowongan tersebut. Contoh sumber publikasi antara lain surat kabar, majalah, ataupun radio. Pelamar juga harus menyertakan kapan sumber publikasi ini diterbitkan. Selanjutnya, kalimat pertanyaan. Hal ini ditujukan kepada pembaca surat lamaran kerja agar pembaca melihat bahwa pelamar kerja menginginkan bergabung pada instansi dengan ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan atau hal-hal lainnya. Selanjutnya, paragraf isi. Paragraf ini merupakan paragraf untuk menjelaskan kualifikasi pelamar secara mendalam. Beberapa poin yang harus diperhatikan pada paragraf ini adalah: pertama, pendidikan. Pelamar dapat menjelaskan pendidikan pada awal paragraf isi untuk menunjukkan kepada pembaca surat lamaran kerja bahwa pelamar memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan jabatan yang ingin diisi oleh pelamar. Selanjutnya, pengalaman kerja. Pembaca surat lamaran kerja akan mempertimbangkan pelamar jika memiliki pengalaman yang berhubungan dengan jabatan yang akan ditempatkan. Selain itu, adanya pengalaman kerja membuat seseorang mampu beradaptasi dengan cepat pada bagiannya dan juga mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya. Selanjutnya, minat, sikap, dan kualitas. Pelamar kerja dapat menjelaskan tentang kemampuannya dalam melakukan kerjasama dengan orang lain. Sikap pelamar kerja terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan juga kualitas personal. Terakhir, paragraf penutup. Pada paragraf penutup ini, pelamar dapat memberikan harapan terhadap organisasi tersebut agar bisa mendapatkan panggilan untuk melakukan
Interview. Selain itu, pelamar juga harus mencantumkan nomor telepon, email yang bisa dihubungi oleh pihak perusahaan. Sekian, terima kasih. Saya Laura Deodora dengan NIM 12405183211 akan mencoba menjelaskan materi tentang persiapan menulis resume. Dalam dunia bisnis, istilah resume sering disebut sebagai CV atau curriculum vitae, atau juga qualification document, qualification brief, atau juga daftar riwayat hidup. Di dalam resume ini mencakup semua fakta yang relevan mengenai latar belakang, kualifikasi, pengalaman kerja, dan sebagainya yang disusun dalam suatu format yang teratur, mudah dipahami, dan menarik perhatian pembaca. Yang perlu diingat adalah resume akan menjadi pedoman atau petunjuk pada saat pelaksanaan wawancara atau interview. Melalui resume ini nanti, pimpinan suatu organisasi atau perusahaan dapat mengetahui kemampuan seseorang walaupun belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya. Jadi usahakan untuk membuat resume sebaik mungkin sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Menurut Betty dan kawan-kawan, dalam mempersiapkan suatu resume ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama mencari informasi penting, yang kedua merencanakan resume, dan yang ketiga membuat resume. Yang pertama yaitu mencari informasi penting. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum membuat resume adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang kita inginkan dan juga mengenai informasi mengenai perusahaan yang ingin kita tuju. Hal ini memudahkan kita pada saat wawancara. Biasanya perusahaan akan pihak yang interviewer akan mempertanyakan hal-hal apa saja yang kita ketahui mengenai perusahaan dan juga tentang pekerjaan yang kita lamar. Dalam hal ini, informasi penting yang diperlukan tidak hanya yang berkaitan dengan kualifikasi personal si pelamar kerja, tetapi juga termasuk gambaran pekerjaan yang akan diemban dan bagaimana pengembangan karirnya. Setelah informasi tersebut diperoleh, pelamar dapat melakukan berbagai analisis. Yang pertama yaitu analisis diri, yang kedua analisis karir, yang ketiga analisis pekerjaan. Analisis diri di sini seseorang akan dapat mengenal dirinya sendiri secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangannya. Biasanya pada saat interview, pewawancara akan bertanya tentang kelebihan dan kekurangan apa yang kita miliki, sehingga apa dampak yang disebabkan terhadap perusahaan. Kemudian yang kedua analisis karir. Seperti halnya analisis diri, seseorang perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan seputar karir yang bisa diraih di masa depan. Biasanya juga dalam proses interview, interviewer akan bertanya tentang 5 tahun ke depan seperti apa karir yang kita inginkan. Nah, itu biasanya dipertanyakan. Jadi penting untuk kita mempersiapkan jawaban juga. Yang ketiga yaitu analisis pekerjaan. Umumnya lulusan perguruan tinggi belum memiliki pengalaman kerja. Pada tahap awal memasuki dunia kerja, perusahaan biasanya mengadakan suatu program orientasi atau pelatihan untuk mereka yang baru diterima sebagai karyawan. Nah, dalam analisis pekerjaan ini ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja job desk yang akan kita lakukan jika kita diterima dalam posisi pekerjaan yang kita lamar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu poin kedua, perencanaan resume. Agar pembuatan resume dapat dilakukan secara efektif, perlu dibuat suatu perencanaan yang baik, sehingga resume dengan mudah dapat dipahami oleh orang lain. Salah satu tujuan pembuatan resume adalah agar seorang pelamar dapat mengikuti proses atau tahapan resume berikutnya, yaitu wawancara kerja dengan tim dari pihak perusahaan. Dalam merencanakan resume ada 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan karir, informasi pribadi, dan referensi. Yang pertama saya akan menjelaskan yang tujuan karir. Apabila Anda memperhatikan iklan lowongan kerja di surat kabar atau majalah, akan nampak secara jelas beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Ada iklan lowongan yang menggunakan bahasa Inggris tetapi masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Anda harus memutuskan posisi apa yang Anda minati. Yang selanjutnya informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume
adalah nama, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, dan jenis kelamin. Anda mungkin dapat menambahkan data lain yang berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang dipilih. Anda harus memperhatikan syarat-syarat pekerjaan dan karakteristik pribadi sebelum mengajukan lamaran dan membuat resume. Yang terakhir, referensi. Beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan di dalam resume. Referensi adalah orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada Anda yang berisi tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mereka mengenal Anda. Orang-orang yang memberikan referensi akan menambah kredibilitas pencari referensi. Oleh karena itu orang-orang yang memberikan referensi tersebut perlu mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, atau email. Salah satu keuntungan menggunakan referensi dalam resume ini adalah untuk meyakinkan kepada organisasi atau perusahaan pencari kerja tentang prestasi dan kemampuan positif Anda. Poin yang terakhir yaitu pembuatan resume. Resume dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. Secara umum, resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Pada bagian tujuan kerja, Anda harus menyatakan secara jelas apa tujuan Anda membuat resume tersebut. Adapun yang termasuk informasi pribadi antara lain pendidikan, berbagai keterampilan, hobi, penghargaan, keanggotaan asosiasi. Usahakan informasi relevan dengan jenis pekerjaan yang diharapkan. Jadi, tidak berarti semua kemampuan atau keahlian yang Anda miliki perlu dicantumkan dalam resume, tetapi informasi yang dapat mendukung pekerjaan Anda tersebut. Pada bagian referensi, carilah orang-orang yang mengetahui dengan baik mengenai kemampuan Anda atau prestasi yang pernah Anda raih, baik semasa kuliah maupun Anda bekerja. Itulah tadi penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Mamahdi. NIM saya 12405183088. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ketika kita sedang menulis sebuah resume. Ada beberapa permasalahan ketika kita sedang menulis resume, diantaranya ada 4, yaitu resume tidak lengkap. Kemudian yang kedua, terlalu banyak informasi di resume. Yang ketiga, menggunakan alamat email yang tidak jelas. Kemudian identitas tertulis yang tidak jujur. Yang pertama, resume tidak lengkap. Resume merupakan langkah awal dalam proses rekrutmen terkait dengan relasi. Resume adalah bentuk komitmen tertulis. Tentu saja Anda menginginkan komitmen terbesar, terutama dalam hal masa depan. Oleh karena itu, mohon pastikan resume Anda sudah lengkap. Jika resume Anda tidak lengkap, ini membuat si penguji akan dengan mudahnya untuk tidak meloloskan Anda. Kemudian yang kedua, terlalu banyak informasi di resume. Di masa lalu, semakin banyak konten di resume, semakin baik. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan rasa ingin tahu yang langsung, perekrut akan mencari yang sederhana, kreatif, dan berbobot. Buat resume Anda tetap singkat dan jelas. Anda dapat memasukkan informasi lain yang diminati HRD, seperti pencapaian atau kemampuan dan minat Anda di bidang tertentu.
Kemudian yang ketiga, gunakan alamat email yang tidak jelas. Menggunakan alamat email yang tidak jelas. Itu adalah hak atau pilihan Anda untuk memilih nama email. Namun, alamat email yang sulit diingat atau menggunakan istilah campuran akan mempersulit proses seleksi bagi perekrut. Disarankan agar Anda menggunakan alamat email yang mudah ditemukan dan mencerminkan nama Anda. Bukan memakai alamat email yang terkesan konyol atau lucu, sehingga membuat HRD tidak tertarik untuk merekrut Anda. Kemudian yang keempat adalah identitas tertulis tidak jujur. Ini poin yang sangat riskan. Jika Anda memasukkan identitas yang tidak jujur, yang Anda ingin HRD adalah sebaliknya. Misalnya, keterampilan menulis atau serangkaian sertifikat yang sebenarnya tidak Anda miliki. Yang sebenarnya sertifikat yang tidak Anda miliki itu Anda cantumkan, itu pakai sertifikat palsu atau apa gitu. Dari awal si HRD menginginkan Anda atau ingin merekrut seorang karyawan yang jujur, tetapi di awal Anda sudah membohongi si perekrut tersebut. Ini akan menjadi nilai minus buat Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.